Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu bertanya dalam hati, mengapa orang yang berusaha berbuat baik justru sering mendapatkan ujian? Mengapa orang yang menjaga lisannya, menjaga hatinya, dan berusaha mendekat kepada Allah masih harus merasakan kehilangan, kekecewaan, bahkan air mata? Sementara itu, terkadang kita melihat orang yang hidupnya jauh dari kebaikan, seolah-olah semuanya berjalan mudah. Pertanyaan seperti itu sangat manusiawi. Dan mungkin saat ini kamu sedang berada di titik itu. Kamu sudah berusaha sabar, sudah berusaha ikhlas, sudah berdoa berkali-kali. Tetapi, mengapa masalah belum juga selesai? Mengapa doa yang kamu panjatkan setiap malam seakan belum menemukan jawabannya? Jika hari ini kamu sedang merasakan hal itu, dengarkan baik-baik. Allah tidak sedang menyiksamu karena kamu adalah orang baik. Dan ujian yang datang kepadamu bukan berarti Allah membencimu. Justru, bisa jadi Allah sedang mendekatkanmu kepadanya melalui sesuatu yang tidak kamu sukai. Kita sering mengira bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan tanpa masalah. Padahal, bukan begitu. Menjadi orang baik bukan berarti hidup akan selalu mudah. Menjadi hamba yang taat bukan berarti tidak akan pernah menangis. Bahkan, orang-orang yang paling dekat dengan Allah pun pernah diuji dengan ujian yang sangat berat. Nabi Ayub alaihi salam diuji dengan sakit dan kehilangan. Nabi Yakub alaihi salam merasakan kesedihan karena kehilangan putranya. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam juga melewati begitu banyak kesedihan, penolakan, kehilangan, dan perjuangan. Mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah. Namun, hidup mereka bukan tanpa ujian. Lalu, mengapa Allah menguji orang-orang yang baik? Karena ujian tidak selalu berarti hukuman. Terkadang, ujian adalah cara Allah membersihkan hati. Cara Allah menguatkan jiwa. Cara Allah mengangkat derajat seorang hamba. Dan cara Allah mengajarkan kita bahwa tempat bergantung yang paling sempurna hanyalah Allah. Coba lihat kembali perjalanan hidupmu. Ada mungkin sesuatu yang dahulu kamu anggap sebagai kehancuran. Tetapi beberapa waktu kemudian, kamu baru menyadari bahwa ternyata Allah sedang menyelamatkanmu. Ada seseorang yang dahulu sangat kamu cinta, tetapi Allah menjauhkannya darimu. Saat itu, kamu menangis. Kamu bertanya, mengapa Allah mengambilnya? Namun, setelah waktu berjalan, kamu mungkin baru menyadari. Ternyata, kepergian itu membuatmu lebih dekat kepada Allah. Ternyata, kehilangan itu menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ternyata, pintu yang tertutup itu sedang mengarahkanmu menuju pintu yang lebih baik. Itulah mengapa jangan terlalu cepat menilai ujian sebagai keburukan. Karena kita hanya melihat satu halaman dari kehidupan. Sedangkan Allah mengetahui seluruh ceritanya. Kita melihat hari ini. Allah mengetahui hari esok. Kita melihat air mata. Allah mengetahui hikmah yang akan lahir setelah air mata itu. Kita melihat kehilangan. Allah mengetahui apa yang sedang Dia siapkan sebagai penggantinya. Maka, ketika hidupmu terasa berat, jangan langsung berkata, Allah tidak sayang kepadaku. Sebaliknya, cobalah berkata dalam hati, mungkin Allah sedang mengajarkanku sesuatu. Mungkin Allah sedang membersihkan hatiku. Mungkin Allah sedang menjauhkan sesuatu yang tidak baik untukku. Dan mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Sebab, tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik bagi kita. Dan tidak semua yang kita benci adalah buruk bagi kita. Ada kalanya kita menangis karena Allah mengambil sesuatu yang sangat kita cintai. Padahal, Allah mengambilnya karena Dia tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Ada kalanya kita kecewa karena doa kita belum dikabulkan. Padahal, mungkin Allah sedang menyimpan jawaban itu untuk waktu yang paling tepat. Dan ada kalanya kita merasa tertinggal dari orang lain. Melihat teman mendapatkan pekerjaan. Melihat orang lain menikah. Melihat orang lain memiliki rumah, kendaraan, keluarga, dan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara kamu masih berjuang sendirian. Jangan bandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap hamba memiliki waktunya sendiri.
Allah tidak pernah salah dalam menentukan waktu. Apa yang datang terlalu cepat, belum tentu baik. Apa yang datang terlambat menurutmu, belum tentu terlambat menurut Allah. Bisa jadi, sesuatu yang kamu tunggu selama bertahun-tahun. Apa yang datang terlambat menurutmu, belum tentu terlambat menurut Allah. Bisa jadi, sesuatu yang kamu tunggu selama bertahun-tahun memang belum diberikan, karena hatimu sedang dipersiapkan untuk menerimanya. Maka, bersabarlah. Bukan berarti kamu harus berhenti berusaha. Bukan berarti kamu hanya diam dan menunggu. Tetaplah berdoa. Tetaplah bekerja. Tetaplah berbuat baik. Tetaplah memperbaiki diri. Tetaplah berjalan, meskipun langkahmu kecil. Karena Allah melihat setiap usaha yang kamu lakukan. Tidak ada air mata yang sia-sia di hadapan Allah. Tidak ada doa yang benar-benar hilang. Tidak ada kesabaran yang tidak bernilai. Mungkin manusia tidak melihat perjuanganmu. Mungkin tidak ada yang tahu berapa kali kamu menangis sendirian. Mungkin tidak ada yang tahu betapa beratnya kamu menahan diri agar tidak menyerah. Tetapi Allah tahu. Allah melihat saat kamu tersenyum di depan orang lain, padahal hatimu sedang hancur. Allah tahu saat kamu berkata, "Aku baik-baik saja," padahal sebenarnya kamu sedang berusaha kuat. Allah tahu malam-malam ketika kamu menengadahkan tangan, lalu hanya mampu berkata, "Ya Allah, aku sudah tidak tahu harus bagaimana." Dan ketahuilah, doa seperti itu pun didengar. Bahkan ketika kamu tidak mampu merangkai kata-kata yang indah, Allah tetap mengetahui isi hatimu. Karena Allah tidak membutuhkan kalimat yang sempurna. Allah mengetahui apa yang bahkan belum mampu kamu ucapkan. Jadi, jika hari ini kamu sedang diuji, jangan merasa sendirian. Mungkin ujian itu sedang membuatmu lebih dekat dengan Allah daripada sebelumnya. Mungkin kesedihan itu sedang melembutkan hatimu. Mungkin kegagalan itu sedang mengajarkanmu untuk tidak terlalu bergantung kepada dunia. Dan mungkin keterlambatan itu sedang mengajarkanmu arti tawakal yang sebenarnya. Ada satu hal yang perlu kamu ingat. Allah tidak menjanjikan bahwa hidup ini akan selalu mudah. Tetapi Allah menjanjikan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Maka jangan berhenti hanya karena hari ini berat. Jangan menyerah hanya karena doamu belum terlihat jawabannya. Jangan berhenti menjadi baik hanya karena kebaikanmu belum mendapatkan balasan dari manusia. Karena kamu berbuat baik bukan untuk mendapatkan pujian manusia. Kamu berbuat baik karena Allah. Dan ketika tujuanmu adalah Allah, kamu tidak akan pernah benar-benar kehilangan. Jika manusia tidak menghargaimu, Allah tahu. Jika manusia melupakan kebaikanmu, Allah tidak lupa. Jika manusia meninggalkanmu, Allah tetap ada. Jika semua pintu terasa tertutup, masih ada satu pintu yang tidak pernah tertutup. Pintu Allah. Datanglah kepadanya. Dengan segala kelemahanmu. Dengan segala kesalahanmu. Dengan segala air matamu. Tidak perlu berpura-pura kuat di hadapan Allah. Katakan saja apa yang ada di dalam hatimu. Ya Allah, aku lelah. Ya Allah, aku takut. Ya Allah, aku tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Tetapi aku percaya kepadamu. Kalimat sederhana itu bisa menjadi bentuk tawakal yang sangat dalam. Karena terkadang, iman bukan tentang memahami semua yang terjadi. Iman adalah tetap percaya kepada Allah, bahkan ketika kita belum memahami rencananya. Maka, untuk kamu yang sedang diuji, bertahanlah sedikit lagi. Sabar sedikit lagi. Berdoa sedikit lagi, ya Allah. Aku tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Tetapi aku percaya kepadamu. Kalimat sederhana itu bisa menjadi bentuk tawakal yang sangat dalam. Karena terkadang, iman bukan tentang memahami semua yang terjadi. Iman adalah tetap percaya kepada Allah, bahkan ketika kita belum memahami rencananya. Maka, untuk kamu yang sedang diuji, bertahanlah sedikit lagi. Sabar sedikit lagi. Berdoa sedikit lagi. Jangan menyerah. Bisa jadi, kamu sedang berada sangat dekat dengan pertolongan Allah, tetapi kamu belum mengetahuinya. Bisa jadi, setelah malam yang panjang ini, Allah sedang menyiapkan pagi yang penuh cahaya.
Bisa jadi, setelah begitu banyak air mata, Allah akan menghadirkan alasan untuk tersenyum kembali. Dan bisa jadi, ujian yang hari ini membuatmu bertanya, mengapa aku? Suatu hari nanti justru membuatmu berkata, ya Allah, ternyata ini alasan Engkau membawaku melalui semua itu. Jadi, jangan takut ketika Allah mengujimu. Takutlah jika ujian membuatmu semakin jauh dari Allah. Tetapi jika ujian membuatmu lebih sering berdoa, lebih sering bersujud, lebih banyak mengingat Allah, lebih sabar, lebih ikhlas, maka mungkin di balik ujian itu ada rahmat yang sangat besar. Percayalah, Allah tidak pernah salah memilih jalan untuk hambanya. Kita mungkin tidak memahami jalannya. Kita mungkin menangis saat melewatinya. Tetapi Allah mengetahui akhir dari perjalanan itu. Maka, tetaplah berjalan. Tetaplah percaya. Dan ketika hatimu kembali bertanya, mengapa Allah menguji orang baik? Jawablah dengan keyakinan. Karena Allah sedang membentukku menjadi lebih kuat. Karena Allah sedang membersihkan hatiku. Karena Allah sedang mengangkat derajatku. Dan karena Allah mengetahui sesuatu yang belum mampu kulihat. Semoga setiap ujian yang sedang kamu hadapi menjadi jalan menuju kedewasaan iman. Semoga setiap air mata menjadi penghapus dosa. Semoga setiap kesabaran menjadi pahala. Dan semoga setiap doa yang selama ini kamu panjatkan, Allah jawab dengan sesuatu yang jauh lebih indah daripada apa yang pernah kamu bayangkan. Tetaplah percaya kepada Allah. Karena mungkin yang kamu kira sebagai akhir dari segalanya, sebenarnya adalah awal dari rahmat-Nya. Demikianlah renungan kita kali ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini dapat menguatkan hati dan mengingatkan kita untuk selalu percaya kepada Allah dalam setiap ujian kehidupan. Jika hari ini kamu sedang diuji, tetaplah bersabar, tetaplah berdoa, dan jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Semoga Allah memberikan ketenangan di dalam hati kita, menguatkan langkah kita, dan mengganti setiap kesedihan dengan kebahagiaan yang lebih indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.